Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Vina Barira Rohma atau bisa dipanggil Bu Vina. Saya mengajar mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kelas 11 jurusan Multimedia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kemasan produk. Apa itu kemasan? Bagaimana fungsi kemasan? Klasifikasi kemasan? Untuk lebih detailnya, ikutilah video berikut ini. Kemasan. Kemasan sama pentingnya dengan kualitas produk yang dikemasnya dan harus dapat melindungi produk yang dikemasnya dengan baik. Desain branding dan kemasan produk olahan lokal masih menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik produk bagi konsumen di pasaran modern. Karena terlalu sederhana, akibatnya kurang bisa menarik perhatian konsumen. Pengemasan mencakup keseluruhan konsep termasuk kemasan langsung, bagian luar, pembungkus, dan lain-lainnya, dan bagian yang keseluruhannya berperan dalam pemasaran dan pemajangan. Menurut Denger, pengemasan adalah desain pembuatan kemasan untuk barang eceran. Akan tetapi sebenarnya lebih dari itu. Pengemasan diterapkan sama kepada produk konsumsi untuk produk industrial. Pengemasan merupakan subjek yang kompleks yang telah menjadi suatu bagian penting dari promosi produk apa saja, walaupun dikhususkan untuk produk makanan dan ini tidak dapat dipisahkan dari penjualan. Jenis-jenis kemasan. Ditinjau dari segi bahan yang digunakan, kemasan dibagi menjadi A. Kemasan fleksibel atau flexible packaging adalah kemasan yang tidak keras dan tidak kaku, melainkan mudah dilipat dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Contoh aluminium foil, film plastik, kertas, dan lain-lain. B. Kemasan rigid atau rigid packaging adalah kemasan kaku yang bersifat kuat dan kukuh. Contoh botol kaca, kaleng, dan peti kayu. C. Kemasan semi-fleksibel atau semi-flexible packaging, kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan rigid packaging. Contoh kertas karton dan kardus. Jenis-jenis kemasan ditinjau dari segi fungsinya antara lain A. Primary packaging atau kemasan dasar, disebut juga kemasan primer. Kemasan ini biasanya berukuran lebih kecil, langsung membungkus produk atau secara langsung berhubungan dengan produk. B. Secondary packaging atau kemasan tambahan atau kemasan sekunder adalah kemasan yang biasanya berada di lapisan kedua atau lapisan luar dan satu kesatuan dengan primary packaging. C. Tertiary packaging atau kemasan tersier, yaitu pengendali terbesar yang biasanya digunakan dalam proses pengiriman. Contoh kardus. Syarat-syarat membuat kemasan yang baik. Kemasan merupakan pemikat konsumen karena konsumen langsung berhadapan dengan konsumen. Syarat untuk membuat suatu kemasan: A. Harus dapat melindungi produk dari kotoran dan tetap bersih. B. Harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran. C. Mudah dibuka dan mudah dalam distribusi. D. Efisien dan ekonomi selama pengisian produk ke dalam. E. Harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot. F. Dapat menampilkan identitas, informasi, dan penampilan produk. Fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah faktor penting sebagai berikut ini. A. Faktor pengamanan, melindungi produk terhadap kerusakan barang. B. Faktor ekonomi, perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan. C. Faktor identitas, keindahan warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak untuk mencapai keindahan visual. D. Faktor komunikasi sebagai media komunikasi yang mencerminkan produk.
Faktor identitas. Kemasan harus berbeda dengan kemasan lain agar mudah dikenal dan membedakan produk-produk lain. Berikut adalah tugas yang harus dikerjakan di Google Classroom. 1. Berikanlah contoh gambar jenis-jenis kemasan ditinjau dari segi bahan yang digunakan. 2. Berikanlah contoh gambar jenis-jenis kemasan berdasarkan fungsinya, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Selamat mengerjakan. Kalian tadi sudah menyaksikan video tentang materi kemasan. Nah, saya punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama adalah, di sini saya punya kemasan makaroni. Sebutkan menurut jenisnya apakah ini dan apakah ini. Kalian juga bisa mencoba di rumah mengamati beberapa jenis kemasan. Misalkan di sini ada juga kemasan teh celup. Teh celup ini memiliki apa jenis kemasan? Kalau kemasan susu ultra disebut sebagai kemasan apa? Silakan dijawab dan kirim jawaban kalian melalui Google Classroom. Demikianlah presentasi atau video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu ke video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.